Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sani Proditius Tumorang dengan NIM 21130411011 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik dan TPACK serta bahan ajar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Yang berikutnya, tujuan pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk sta dan self-konsep. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Yang berikutnya, langkah-langkah pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik meliputi 5 langkah, yakni yang pertama, observing, yakni mengamati, questioning, menanya, asking, menalar, experimenting, mencoba, dan networking, membentuk jejaring. Yang kedua, pendekatan TPACK. TPACK merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge. TPACK adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Yang berikutnya, komponen TPACK. Yang pertama, Pedagogical Knowledge atau PK, yakni metode dan strategi mengajar. Yang kedua, Content Knowledge atau CK, materi yang diajarkan. Yang berikutnya, Teknologi Knowledge atau TK, pengetahuan dasar tentang teknologi. Yang keempat, Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yakni metode yang tepat untuk mengajarkan materi. Yang berikutnya, Technological Content Knowledge atau TCK, yakni hubungan antara teknologi dan materi. Yang berikutnya, Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, yakni penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Yang terakhir, Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, yakni pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Berikutnya, penerapan TPACK. Yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Contohnya, dapat menggunakan mikroskop Excel untuk mengolah nilai, menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan group chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui medsos, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut, dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW.
di mana menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online, dan sebagainya. Yang berikutnya, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin, pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru, dan sebagainya. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data, di mana contohnya menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutuasi peserta didik, dan membuat grafik dan sebagainya. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik, dan sebagainya. Yang berikutnya, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik, dan sebagainya. Yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contohnya menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar kurikulum 13. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, jenis bahan ajar kurikulum 13. Yang pertama, bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak, printer, seperti antara lain handout, buku, modul, gambar kerja siswa, brosur, dan foto atau gambar, dan mencetak atau printer seperti model atau maket. Yang kedua, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, bahan ajar audio visual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya seperti video compact disc dan film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material, seperti CAI, Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Yang keempat, bahan ajar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga memiliki bahan ajar yang beragam dan terdiri dari buku pelajaran, modul ajar, dan modul khusus berisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan menyiapkan generasi yang lebih melek teknologi dan berdaya saing dalam industri era digital atau 4.0. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ingin membangun daya serta nalar kritis setiap siswa dengan memberikan keleluasaan kepada para siswa untuk menentukan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat serta keahliannya. Yang pertama, modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, modul ajar. Modul ajar terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan asalkan masih sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, buku teks. Buku teks terdiri atas dua jenis, yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan paduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar.
Namun, tidak semua mata pelajaran memiliki dua komponen buku teks ini. Beberapa mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan madrasah, ibtidaiyah, serta seni dan prakarya hanya terdiri atas buku teks panduan guru saja.